Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar Bu Susi? Alhamdulillah kabar baik Bu. Hmm. Eh, Gini saya tadi sangat terkejut sih. Ada apa nih? Kok tumben nih Ibu ngajak saya bicara, kelihatannya serius sekali Bu. Ada apa ya kira-kira? Nggak serius sih Bu. Cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Cuman pengen cerita-cerita sama Ibu mengenai anak didik saya, anak siswa saya lah, murid di kelas. Saya pengen cerita kira-kira nanti mudah-mudahan dengan bercerita ya dapat solusi, dapat inilah Bu, meresahkan hati gitu Bu. Saya mau cari teman curhat. Ibu lah yang saya percaya untuk jadi teman curhat Oh, saya. iya iya Bu. Ya Mau siap. kan Bu? Ya, insya Allah siap Bu untuk jadi teman saling berbagi cerita dengan Ibu. Ya mudah-mudahan nantinya ya insya Allah ya Ibu bisa sih menceritakannya kepada saya. Saya siap mendengarkan Bu. Oh ya Bu, semoga nanti setelah kita bercerita, saya yakin dengan rencana yang mau saya ambil gitu Bu. Ada sih memang udah rencana, tapi saya ragu. Mudah-mudahan nanti kan setelah bercerita dengan Ibu, nampaklah rencana itu bisa saya pakai atau enggaknya gitu Bu. Tapi gini Bu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, apa Ibu sudah merasa nyaman dengan tempat ini? Mungkin ada tuh hal-hal yang sangat privasi yang tidak ingin didengarkan oleh orang lain. Jadi kalau mungkin dirasa kurang nyaman, kita bisa cari tempat lain gitu, Bu. Tapi kalau sudah nyaman ya kita bisa cerita di sini. Atau gimana, ada saran dari Ibu? Nggak usah lah Bu, di sini aja kayaknya udah nyaman, udah enak lah di sini. Nggak gitu ribut kok, bisa saya cerita sama Ibu. Hmm. Baiklah Bu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu ceritakan, yang ingin Ibu sharing dengan saya Bu? Begini loh Bu, sebenarnya ada itu murid saya satu orang yang biasanya rajin, yang biasanya kalau saya buat soal dia langsung tunjuk tangan. Kalau saya suruh siapa yang bisa mengeluarkan pendapat, dia langsung tunjuk tangan. Jadi anak itu aktif di kelas, semangat. Nah, belakangan ini saya lihat kok motivasinya atau semangatnya menurun gitu loh, Bu. Jadi saya ingin mengetahui kondisi anak tersebut, kemudian ingin menemukan solusi lah mengenai persoalan yang dihadapi oleh murid saya itu, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau melihat kondisi murid Ibu tersebut, kira-kira ada atau tidak sih mungkin, solusi seperti apa yang sudah Ibu rencanakan untuk membantu siswa tersebut menghadapi persoalan yang mungkin yang ada, yang dihadapi oleh murid Ibu tersebut, Bu? Nah, jadi gini Bu, karena saya lihat apa anak itu motivasinya berkurang atau apa namanya semangat belajarnya itu menurun, saya nggak langsung tanya ke anaknya sih memang saya tanya-tanya dulu dengan teman-teman yang dekat dengan dia gitu. Sebenarnya sih anggap aja lah namanya si Ani ya Bu ya, anggap aja lah Ya, si Bu, Ani ya. ini kenapa gitu. Ternyata menurut apa cerita teman-temannya, katanya rumah tangga orang tuanya itu lagi cekcok gitu loh Bu. Jadi temannya ini bilang kalau di rumah orang tuanya sering berantem. Jadi mungkin karena berantem itu anak ini jadi mungkin karena di rumah berantem aja. Jadi dia merasa sedih ngelihat orang tuanya berantem di rumah. Nah, jadi dia mungkin terbawalah emosinya gitu kan Bu. Jadi dia malas untuk belajar di sekolah dan di rumah. Itulah Bu menurut cerita anak-anak yang saya dengar. Iya
iya, Bu. Ini kalau melihat dari situasinya seperti itu, kira-kira apa ya rencana Ibu terhadap apa rencana yang akan Ibu lakukan gitu untuk menghadapi situasi seperti itu, Bu? Jadi rencana saya, Bu, saya yang pasti saya akan memanggil si Ani dulu, Bu. Saya tanya dulu ke dia, ya menggunakan segitiga restitusi lah, Bu, kan. Terus saya menawarkan nanti si Ani ini agar tinggal tidak lagi di rumah orang tuanya. Mungkin karena dia kalau dia tinggal di rumah orang tuanya kan ribut terus tiap hari berantem. Jadi kebetulan neneknya itu kan dekat dengan sekolah, Bu. Jadi saya saya menawarkan ke si Ani ini supaya tinggal dengan neneknya gitu, Bu. Selain jaraknya tidak jauh dari sekolah, juga mungkin nanti situasinya kan beda. Di rumah nenek itu kan tidak ada perkelahian atau percekcokan. Mungkin dia akan merasa lebih nyaman. Itu, Bu, rencana saya. Oh, iya, Bu. Tapi kan gini, kita kan sebelum ke sana, mungkin Ibu ada sih, gambaran tingkat keberhasilannya seperti apa kalau Ibu melakukan tindakan seperti itu, Bu? Saya rasa saya rasa yang saya rencanakan itu akan berhasil. Kenapa, Bu? Eh, pada saat dia berada di rumah nenek itu kan suasananya kondusif gitu kan, Bu. Tidak ada perkelahian atau percekcokan sehingga dia belajar lebih konsentrasi. Itu sih menurut saya rencana saya ini akan berhasil gitu, Bu. Tapi nanti kalau memang tidak berhasil ya saya konsultasi lagi lah sama Ibu gimana kan. Ini Iya, rencana saya, Bu. iya. Eee, iya sih, semoga aja berhasil ya, Bu, ya. Iya. Tapi gini, kalau kita kan melihat itu, keunggulan dari, apa ya, keunggulan dari rencana Ibu mungkin ada, kenapa Ibu memilih, itu jalan keluar untuk si Ani. Mungkin ada keunggulan yang di pikiran Ibu ini akan berhasil, kenapa gitu mungkin ya? Apa kira-kira ya, Bu, keunggulannya? Oh, gini, Bu. Kalau menurut saya keunggulannya kan satu, kalau di rumah kan selalu ribut. Jadi mungkin kalau ada PR dia tidak bisa apa minta tolong sama orang tuanya Mhm, karena orang tuanya selalu ribut gitu kan. Jadi kalau di tempat neneknya dia selain bisa bercerita sama neneknya itu tentang pelajaran yang di sekolah, mungkin dia bisa curhat masalah kedua orang tuanya. mmm, Mungkin dia kan kalau sama neneknya mungkin lebih terbuka, dia bisa curhat mengenai keadaan keluarganya lah gitu, Bu. Untuk iya, menghilangkan kesedihan di dalam dirinya lah, dia curhat dengan nenek gitu, Bu. oh, iya, Bu, iya, iya. Jadi, ketika Ibu memutuskan untuk mengambil jalan tersebut dalam memecahkan persoalan si Ani, apa komitmen yang Ibu buat untuk rencana tersebut, Bu, kira-kira? Saya akan tentunya memantau perilaku si Ani, murid itu, Bu, Mmm, selama di sekolah. Ada nggak perubahannya setelah dia pindah ke rumah nenek? mhm. Ada nggak perbedaannya antara dia tinggal dengan orang tuanya dengan tinggal dengan neneknya gitu, Bu? Mengetahui kondisinya lah. Ada nggak perkembangannya gitu, Bu? Wah, bagus sekali tuh, Ya, sepertinya. tambahannya lagi, Bu. Oh, oh, iya, Bu? Eh, saya akan berkomunikasi aktif dengan anak itu, menanyakan situasinya, bagaimana keadaannya, baik keadaan dirinya, perasaannya. Ya, saya panggil secara pribadi lah, Bu, untuk memotivasi dia tetap semangat untuk belajar.
Wah, bagus sekali. Semoga berhasil ya, Bu. Nanti Ibu membantu Ani dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan saudara. Amin Bu, terima kasih ya Bu ya. Lalu Bu, kita nih sudah saling sharing ya Bu ya, cerita-cerita, Ibu sudah mencurahkan perasaan Ibu mengenai Ani. Sekarang saya ingin tahu nih gimana perasaan Ibu setelah Ibu berbincang-bincang dengan saya. Apa yang Ibu rasakan, Bu? Saya sangat plong gitu loh Bu, karena saya merasa beban saya itu berkurang, merasa lega karena telah bercerita dengan Ibu dan mendapatkan solusinya. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bu Susi yang sudah meluangkan waktu menjadi teman saya bercerita sambil mencari solusi untuk si Ani Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah semoga berhasil ya Bu. Ibu dalam membantu Ani menyelesaikan persoalannya Bu. Sukses selalu buat Sama-sama. Ibu dan Ani. Sama-sama Bu. Salam buat Ani ya Bu. Iya Bu.